Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati dari kelas 11-9 akan menjelaskan mengenai kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, mulai dari VOC sampai ke politik etis. Nah, yang pertama itu ada VOC. VOC itu menjalankan kekuasaannya dari tahun 1602 sampai 1799. VOC itu merupakan singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie, yang artinya Kongsi Dagang Belanda yang ada di Indonesia. Latar belakangnya dibentuk VOC itu, para pedagang Belanda itu satu sama lain bersaing untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Pada saat itu, Belanda tengah berperang melawan Perancis dan Spanyol. Pemerintah Belanda ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang, karena mereka percaya dengan dibentuknya VOC ini akan menjadi senjata yang ampuh dalam militer dan ekonomi. Atas praksara Prince Maurits, VOC pun resmi didirikan pada 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC itu dikelola oleh 17 orang, atau yang biasa disebut dengan Heren 17. Nah, tujuan dibentuknya VOC itu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC awalnya hanya sebuah kongsi dagang, namun bertindak seperti negara. Nah, VOC juga memiliki hak istimewa, atau yang biasa disebut dengan hak oktori. Pertama itu hak mencetak uang sendiri, kemudian ada hak memelihara angkatan perang, yang ketiga itu hak memerintah daerah yang diduduki, yang keempat itu hak melakukan perjanjian dengan raja-raja lokal. Dan yang terakhir itu dari isi hak oktori itu ada hak memonopoli perdagangan rempah. Kebijakan VOC itu ada pelayaran hongi atau hongi tochten. Yang kedua itu ada kontingenten atau bayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Yang ketiga itu ada ekstirpasi atau menebang tanaman penduduk agar produksinya tidak berlebihan. Yang keempat itu ada verplichte leveranti, yaitu membayar dan menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Lalu diangkatlah tokoh bernama Peter Both sebagai gubernur VOC. Nah, meski maju dengan cukup pesat dan baik, VOC akhirnya runtuh karena banyaknya hutang pada tahun 1673. Karena penurunan pendapatan, sistem feodalisme, dan Dewan 17 atau Heren 17 itu banyak bergaya hidup mewah. Dan para pegawai VOC-nya itu pada korupsi. VOC pun jadi dikenal sebagai perusahaan yang tenggelam karena korupsi. Dan akhirnya tanggal 31 Desember 1799, VOC pun resmi dibubarkan. Selanjutnya, penjelasan mengenai kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Republik Batav di Indonesia itu pada awal tahun 1795-an, pasukan Prancis itu menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang dinamakan dengan kaum patriot. Mereka ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Nah, hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris, dan Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Di Belanda, Prancis membentuk pemerintahan baru yang bernama Republik Batav. Republik ini dipimpin oleh Louis Napoleon. Perkembangan politik Belanda mempengaruhi perkembangan politik di Indonesia. Nah, akhirnya pemerintah Belanda pun di bawah kekuasaan Republik Batav. Kemudian itu Raja Willem V itu melarikan diri ke kota Kew, Inggris, yang mengeluarkan perintah melalui surat. Surat-surat ini disebut surat-surat Kew. Isi surat Kew itu adalah perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Akhirnya Louis Napoleon menunjuk kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia, yaitu Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang dikenal sebagai orang yang revolusioner. Nah, Daendels menjadi gubernur jenderal dari tahun 1808 sampai 1811.
yaitu mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus sistem feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif, dan mengeluarkan kebijakan dalam beberapa bidang. Nah, bidang-bidangnya adalah, yang pertama itu ada bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya itu membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Yang kedua itu ada bidang politik dan pemerintahan. Yang ketiga itu ada bidang peradilan. Yang keempat itu ada bidang sosial dan ekonomi. Kemudian masa pemerintahan Daendels hanya berlangsung selama 3 tahun. Dalam pemerintahannya ini, ia sering memaksakan kehendak, maupun itu ke rakyat Indonesianya atau rekan kerjanya. Ia juga tidak segan memberikan hukuman yang berat. Kesalahan terbesar dari Daendels itu adalah menjual tanah kepada pihak swasta, dan hasilnya itu digunakan untuk keuntungannya sendiri. Akibatnya Daendels pun dipecat dari jabatannya, yaitu Gubernur Jenderal. Setelah Daendels dipecat, Louis Napoleon pun menunjuk tokoh bernama Janssens untuk menggantikan Daendels. Janssens adalah seorang politikus Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur di Afrika Selatan. Nah, pada tahun 1806, Janssen itu terusir karena wilayahnya dikuasai oleh Inggris. Jadi Janssen pun ditugaskan untuk berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 untuk pada tahun 1811 untuk mempertahankan Jawa dari Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan Daendels. Nah, tetapi kinerja dari Janssen itu ternyata tidak sesuai harapan. Akibatnya, pada tanggal 4 Agustus 1811, pasukan Janssen pun diserang oleh Inggris di Batavia. Lalu karena pasukan Inggris Janssen tidak dapat menahan serangan itu, tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Pasukan Janssen pun mundur ke Semarang dan meminta bantuan Legiun Mangkunegara untuk memukul mundur Inggris. Sayangnya pasukan Inggris itu lebih kuat, dan Inggris pun berhasil mengalahkan pasukan Janssen di daerah Tuntang, Salatiga. Nah, pada tanggal 18 September itu Belanda pun dipaksa menandatangani Perjanjian Tuntang. Dalam Perjanjian Tuntang itu Belanda mengakui kekalahannya. Dalam Perjanjian Tuntang itu Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Selanjutnya, penjelasan mengenai perkembangan kolonialisme di Inggris di Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Dimulai dari Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia dengan pusat kekuasaan yang terletak di Batavia. Raffles itu memiliki 3 prinsip, yaitu segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua itu peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Yang ketiga itu tanah adalah milik pemerintah. Kemudian Raffles pun membuat kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal atau raja-raja lokal, membagi Pulau Jawa menjadi 18 kresidenan, mengangkat para bupati sebagai pemerintah dan mendapat gaji dalam bentuk tunai. Raffles itu sering mencampuri urusan kerajaan lokal. Kemudian itu Raffles itu sering mencampuri urusan kerajaan lokal. Raffles mengirim pasukan dari Inggris untuk menyerang keraton Yogyakarta demi menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap akan menjadi penghambat kekuasaan Inggris di Indonesia. Nah, kebijakan dari Raffles itu ada menghapus segala bentuk penyerahan wajib,
menghapus sistem kerja rodi dan melanjutkan penanaman kopi. Kemudian memonopoli garam, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan, melakukan sistem sewa tanah. Nah, menurut Raffles itu pemerintahan adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Raffles adalah orang yang ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Kemudian, namun dalam menjalankan tugasnya atau pekerjaan ini, Raffles memiliki banyak kendala seperti sulit lepas dari budaya penjajah. Peran kepala desa dan bupati lebih kuat dibanding asisten residen Inggris, dan kurangnya pengawasan pemerintahan. Masih banyaknya perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada saat itu, sehingga Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan keinginannya atau kemauannya. Yang artinya pada saat itu pemerintahan Raffles itu tidak ada perubahan dan rakyat Indonesia pun tetap menderita. Meskipun memberikan efek negatif, ada juga hal positif dalam pemerintahan Raffles. Kemudian ada masa pemerintahan Raffles itu dianggap kurang menguntungkan bagi Inggris. Hingga akhirnya pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Vendale tidak lama setelah pergantian kepemimpinan Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Nah, Raffles itu memberikan hal positifnya itu salah satunya itu ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi, dibentuknya perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Kemudian penjelasan mengenai kekuasaan Belanda di Indonesia. Pada tahun 1816, masa awal kekuasaan, kondisi ekonomi Belanda saat itu krisis karena banyak mendanai perang. Untuk memperbaiki kondisi ekonominya, tahun 1829 Van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda tentang sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda itu adalah dengan cara melakukan penanaman tanaman di tanah jajahan. Tanamannya adalah tanaman yang laku di pasaran, di pasar dunia. Van den Bosch pun sistem Van den Bosch itu dilakukan dengan cara menggunakan kaum pribumi untuk melakukan kerja rodi. Kaum pribumi itu wajib ikut bekerja karena itulah kaum pribumi wajib ikut bekerja. Akhirnya dimulai dengan kultur stelsel atau sistem tanam paksa. Usulan ini pun disetujui oleh Raja Belanda. Van den Bosch pun diangkat menjadi gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Nah, sistem tanam paksa itu adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Dalam sistem tanam paksa ini, peran penguasa pribumi sangat penting, yaitu sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah. Para penguasa ini mendapatkan bonus yang semakin besar dari hasil bumi yang diperoleh. Semakin besar juga bonus yang diperoleh, sehingga para penguasa pribumi memaksa petani menanam sebanyak-banyaknya. Kemudian banyak penyelewengan dalam sistem tanah. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa itu umumnya tidak sesuai dengan ketentuan. Dibuktikan dari luas tanah dan
waktu penanaman, dan sebagainya. Sistem tanam paksa itu membawa penderitaan kepada pribumi. Tetapi Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan banyak. Sejak tahun 1831 sampai 1877, Belanda mendapat 823 juta gulden. Karenanya utang-utang VOC pun lunas dan benteng pertahanan dibangun kembali. Nah, sistem tanam paksa itu memang memperbaiki perekonomian di Belanda. Namun pelaksanaannya itu yang tidak manusia menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Indonesia, elit politik Belanda. Kelompok yang kontra adalah kelompok liberal dan kelompok yang pro adalah kelompok konservatif. Pada tahun 1860 terbitlah 2 buku yang membantu pemberhentian tanam paksa. Yang pertama itu ada Suiker Kontrakten oleh Fransen van der Putte dan Max Havelaar oleh Edward Duisdeker. Karena buku inilah sistem tanam paksa akhirnya dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, yaitu kegiatan ekonomi di tanah jajahan diberikan kepada pihak swasta. Sistem ini dinamakan sistem usaha swasta. Nah, kemudian sistem ini pun tetap membuat rakyat menderita karena masih ada kerja rodi untuk pembangunan jalan raya, jembatan, jalur kereta api, saluran irigasi, dan benteng untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Nah, rakyat juga masih harus membayar pajak dan hasil pertanian pun menurun. Selanjutnya itu ada politik pintu terbuka. Adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakangnya itu yaitu penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda, adanya Traktat Sumatera tahun 1871 dan memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kemudian ada berkembangnya paham liberalisme. Kemudian ada kebijakan dalam politik pintu terbuka. Pertama itu sistem tanam paksa dihapuskan. Ekonomi pun diserahkan kepada pihak swasta. Terus masuknya investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Terus pemerintah kolonial Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraris 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Selanjutnya itu ada pelaksanaan politik pintu terbuka. Yang pertama itu ada di perkebunan tembakau, kemudian perkebunan tebu, perkebunan kina, perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan teh. Kemudian ada dampak politik pintu terbuka. Yang pertama itu ada memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta, kepada kaum Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian hasil-hasil produksi perkebunannya dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Kemudian sistem tanam paksa di Indonesia pun dihapuskan. Kemudian ada modal swasta asing mulai masuk ke Indonesia, mulai masuk di Indonesia. Penduduk pun hidup dalam kemiskinan pada saat itu. Kemudian menurunnya konsumsi bahan makanan. Kemudian
rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah Hindia Belanda, menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang penting. Kemudian terjadilah perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja penduduk semakin bertambah, sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan. Akibatnya timbullah kelaparan di mana-mana. Selanjutnya ada politik etis. Politik etis atau politik balas budi. Latar belakangnya itu kemakmuran yang dialami Belanda. Latar belakang politik etis itu kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Politik etis dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Brussoff. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul An Heir's Code atau Utang Kehormatan dalam jurnal The Guides pada tahun 1899. Pada Van Deventer itu menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya itu dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Nah, programnya itu ada edukasi, irigasi, emigrasi. Nah, berdirinya sekolah itu yang pertama itu pembangunan sekolah yang memunculkan kaum terpelajar. Sekolah angka 1 dengan pelajaran membaca, menulis, dan menghitung dan berhitung diperuntukkan bagi anak-anak pegawai negeri dan orang kaya. Kemudian ada sekolah angka 2 atau sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak pribumi pada umumnya dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Nah, ada juga dampak dari politik etis. Yang pertama itu pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian. Kemudian ada pembangunan sarana transportasi, memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Kemudian ada pemerataan penduduk Indonesia. Kemudian ada meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.